adalah sebuah wilayah historis di Asia Barat yang terletak pada daerah sistem dua sungai besar, yaitu Efrat dan Tigris. Pada saat ini, daerah ini menjadi bagian Republik Irak, atau dalam pengertian yang lebih luas juga, mencakup beberapa bagian yang sekarang menjadi wilayah Iran, Kuwait, Suriah, dan Turki. Mesopotamia adalah tempat perkembangan terawal dari revolusi Neolitikum atau zaman batu muda sejak sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi. Kawasan ini telah diidentifikasi sebagai tempat yang menginspirasi beberapa perkembangan terpenting dalam sejarah manusia, termasuk penemuan roda, perkebunan tanaman sereal pertama, dan pengembangan aksara kursif, matematika, astronomi, dan agrikultur. Daerah ini juga dikenal sebagai tempat lahirnya beberapa peradaban manusia paling awal di dunia, yakni Sumeria, Akkadia, Asiria, dan Babilonia. Mesopotamia meliputi wilayah antara sungai Efrat dan Tigris yang sama-sama bersumber dari dataran tinggi Armenia. Kedua sungai ini juga mendapatkan tambahan pasokan air dari banyak anak sungai, dan keseluruhan jaringan sungai ini mengaliri wilayah bergunung-gunung yang sangat luas. Usaha pertanian di seluruh wilayah Mesopotamia disokong oleh usaha penggembalaan ternak secara berpindah-pindah. Kaum pengembara yang mendiami kemah-kemah menggembalakan biri-biri dan kambing, dan kemudian unta dari padang-padang penggembalaan sepanjang sungai pada bulan-bulan di musim panas yang kering, menuju padang-padang rumput musiman di sepanjang perbatasan dengan gurun pada musim dingin yang basah. Wilayah Mesopotamia juga umumnya tidak memiliki batu-batu untuk bahan bangunan, logam mulia, dan kayu. Karena itulah sepanjang sejarahnya bergantung pada perniagaan jarak jauh atas hasil-hasil pertanian untuk mendapatkan barang-barang langka itu dari luar wilayah. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya sebuah peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Kehadiran seorang tokoh imperialistik dari bangsa lain yang juga mendiami kawasan Mesopotamia, bangsa Akkadia yang dipimpin oleh Sargon Agung, ternyata melakukan sebuah penaklukan politis, bukan penaklukan kultural. Bahkan dalam akulturasi, sehingga era kepemimpinan ini sering disebut jilid Sumeria Akkadia. Geografi Mesopotamia sangat berdampak pada perkembangan politik di wilayah itu. Di antara sungai dan kali, orang-orang Sumeria mendirikan kota-kota perdana dengan saluran-saluran irigasinya yang terpisahkan satu sama lain oleh bentengan gurun atau rawa yang luas dan terbuka, tempat berkeliaran suku-suku pengembara. Komunikasi antar kota-kota terisolasi itu sulit dan kadang berbahaya jika dilakukan. Oleh karenanya, masing-masing kota Sumeria menjadi sebuah negara kota yang merdeka dan gigih mempertahankan kemerdekaannya. Bangsa Mesopotamia juga percaya bahwa raja-raja dan ratu-ratu mereka adalah keturunan dari warga kota dewa-dewa. Tetapi tidak seperti bangsa Mesir kuno, mereka tidak pernah meyakini bahwa raja-raja mereka adalah dewa-dewa yang sejati. Negara-negara kota Mesopotamia menyusun naskah hukum mereka dengan bersumber pada keputusan-keputusan peradilan dan undang-undang raja-raja. Naskah hukum paling terkenal berasal dari Hammurabi, yang termasyhur setelah kematiannya berkat perangkat aturan hukum yang disusunnya, yakni Naskah Hukum Hammurabi, yang merupakan salah satu perangkat hukum tertua yang pernah ditemukan dan salah satu contoh dokumen sejenis yang berasal dari Mesopotamia kuno. Hammurabi menetapkan 200 lebih aturan hukum bagi Mesopotamia. Kajian atas aturan-aturan ini menunjukkan makin lemahnya hak-hak perempuan dan makin kejamnya perlakuan terhadap budak belian. Kebudayaan bangsa Mesopotamia, yaitu hari raya. Bangsa Mesopotamia kuno setiap bulan menyelenggarakan upacara-upacara. Tema upacara dan perayaan untuk tiap-tiap bulan ditentukan oleh sekurang-kurangnya 6 faktor utama, yaitu adapun olahraga. Tinju dan gulat sering ditampilkan dalam seni rupa, dan beberapa bentuk permainan polo agaknya merupakan olahraga yang populer, dengan pemain yang duduk di atas pundak orang, bukan di atas punggung kuda. Mereka juga memainkan major, sebuah permainan yang mirip rugby, tetapi dimainkan dengan sebuah bola yang terbuat dari kayu. Mereka juga memainkan sebuah permainan papan yang mirip dengan senet dan backgammon.